Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Pertama, Bapak ucapkan selamat kepada kalian semua yang sekarang masuk ke kelas 12. Mudah-mudahan di kelas 12 kalian bisa lebih baik lagi, bisa berubah ke arah yang lebih baik, dan mudah-mudahan kalian selalu sehat walafiat, tetap semangat dalam belajar, dan mudah-mudahan Allah selalu melindungi kalian semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan sebelum kita masuk ke pembahasan materi pembelajaran, kita awali kegiatan ini dengan doa terlebih dahulu. Silakan kalian berdoa masing-masing atau aminkan doa yang akan Bapak bacakan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Shadaqallahul 'azim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Selanjutnya kita masuk pembahasan materi pertama di pertemuan pertama kali ini. Yang akan kita bahas yaitu tentang berpikir kritis. Materi ini berangkat dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Imran ayat 190 sampai 191 yang berbunyi, Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzaban nar. Artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dalam pergantian malam dan siang, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berakal. Itu orang-orang yang selalu mengingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk, bahkan berbaring. Dan mereka adalah orang-orang yang selalu memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Seraya berkata, Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan sesuatu sia-sia. Maha suci Engkau, peliharalah kami dari api neraka. Sebelum kita masuk ke pembahasan lebih jauh lagi, Bapak ingin memberikan stimulus dulu kepada kalian dengan sebuah pertanyaan. Mengapa manusia bisa menciptakan peradaban, bisa menciptakan gedung-gedung tinggi, bisa menciptakan transportasi, bisa menciptakan teknologi. Bahkan zaman sekarang, segala sesuatu itu semakin maju. Dan mengapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam? Punya kelebihan apa Nabi Adam? Punya kelebihan apa manusia ini? Silahkan kalian jawab pertanyaan Bapak tadi. Asbabun nuzul ayat ini, atau latar belakang diturunkannya ayat ini, yaitu ada seorang kaum Quraisy yang datang kepada seorang Yahudi yang menanyakan bukti kebenaran apa yang dibawa Nabi Musa. Kemudian orang Yahudi menjawab, yaitu tongkatnya dan tangannya yang putih bagi orang-orang yang memandangnya. Dan kemudian orang Quraisy ini juga datang kepada orang Nasrani. Mereka juga menanyakan tentang kebenaran Nabi Isa. Bukti kebenaran apa yang dibawa Nabi Isa? Kemudian orang Nasrani pun menjawab bahwa Nabi Isa bisa menyembuhkan orang yang buta dari lahir. Nabi Isa juga bisa menyembuhkan orang yang punya penyakit sopak, dan bahkan Nabi Isa bisa menghidupkan orang yang sudah wafat. Lalu mereka pun datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, Ya Muhammad, mintalah kepada Tuhanmu untuk menjadikan bukit Sofa ini emas bagi kami. Kemudian turunlah ayat ini, yaitu surah Ali Imran ayat 190 sampai 191 sebagai jawaban atas apa yang ditanyakan oleh orang Quraisy tersebut. Artinya apa? Artinya Allah Subhanahu wa taala ingin kita menemukan kemujizatan itu dengan sendiri, yaitu dengan akal pikiran kita. Menemukan dari tanda-tanda kekuasaan Allah yang ada pada makhluk Allah, sehingga keimanan kita semakin kuat, keimanan kita semakin mantap, dan pada akhirnya ketakwaan kita pun semakin meningkat. Dalam ayat ini setidaknya ada 4 poin penting yang ingin Allah sampaikan kepada kita. Yang pertama, bahwasanya dalam penciptaan langit dan bumi, dalam pergantian malam dan siang, di situ terdapat tanda-tanda kebesaran Allah, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah. Itu pun bagi orang-orang yang memang berakal jernih, berakal tajam. Kemudian yang kedua, yang dimaksud dengan ulul albab di sini, atau orang-orang yang mempunyai
pikiran jernih, mempunyai akal tajam, yaitu orang-orang yang selalu mengingat Allah dalam kondisi apapun, baik dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, ataupun berbaring. Yang ketiga, yang dimaksud dengan ulul albab dalam ayat ini, yaitu orang-orang yang senantiasa selalu memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Dan yang terakhir, yang keempat, bahwasanya tidak ada satupun makhluk yang Allah ciptakan itu sia-sia. Semua yang Allah ciptakan pasti ada manfaatnya, pasti ada gunanya. Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada manusia anugerah yang begitu besar yang tidak dianugerahkan kepada makhluk lain, yaitu akal pikiran. Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan 2 pasang mata, 2 pasang telinga, 2 pasang otak, yaitu otak kanan dan otak kiri, tapi Allah hanya menganugerahkan 1 lisan. Karena Allah Subhanahu wa taala ingin kita lebih banyak melihat, lebih banyak mendengar, lebih banyak berpikir daripada banyak bicara. Supaya apa? Supaya dengan kita banyak melihat, dengan banyak berpikir tentang kekuasaan Allah, tentang makhluk Allah, maka akan kita temukan tanda-tanda kekuasaan Allah, tanda-tanda kebesaran Allah. Oleh karena itu, gunakan akal pikiran kita dengan baik. Gunakan akal pikiran kita untuk mencari ilmu pengetahuan, untuk mencari tanda-tanda kekuasaan Allah yang ada pada makhluk Allah. Mungkin cukup sekian dari Bapak. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan tadi mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semuanya. Dan insya Allah kita akan bertemu lagi di lain kesempatan. Bapak tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.